Salam ternak Indonesia, ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Mohon maaf, kita ketemunya di kebun lagi ya. Nah, itu memang ciri khas kami, karena kami memang peternak kambing domba yang basicnya di pakan hijauan. Jadi kalau ketemu dengan saya, itu pasti ketemunya dengan pakan hijauan. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing, mau sedikit cerita mengenai pakan hijauan. Nah, di belakang saya ini tanaman rumput pacong. Ini tanaman rumput pacong. Ini cuma lebar 7 meter, terus agak panjang. Ini total tanah 2.200. Nah, ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana saya bisa atau bagaimana nanti saya membangun aset peternakan saya, sehingga saya dapat income itu tidak hanya dari jual ternak, tapi dapat income dari lahan. Baik itu nanti saya bisa jual pakan hijauannya, saya bisa jual bibitnya, bibit pacongnya, ataupun saya bisa dapat hasil dari panen pisang. Nah, kebetulan lahan pacong ini saya selipi tanaman pisang. Saya nanam pisangnya ada di pinggir-pinggir. Ini jaraknya 3 meter, pinggir-pinggir. Nah, pemikiran saya adalah kenapa saya nanam pisang? Pertama, perawatannya tidak begitu sulit. Yang kedua, daun pisang seperti ini pun bisa untuk pakan kambing domba. Jantung pisangnya bisa banget. Batang pisangnya yang sebenarnya kandungan nutrisinya rendah pun bisa untuk pakan, asal nanti dicampur dengan yang lainnya. Jadi tanaman pisang ini nanti bisa bermanfaat banyak untuk peternakan saya khususnya. Atau nanti rekan-rekan kalau mau coba iseng seperti saya pun akan mendapatkan double income. Nah, saya izin cerita ya ini ya. Ini yang saya tanam ini jenisnya pisang raja bulu dan pisang kepok kuning. Mau tanam pisang apa saja monggo. Itu sebenarnya selera. Ada yang suka Cavendish, ada yang suka barangan, ada yang suka nanti pisang Ambon, monggo silakan. Nah, kebetulan saya tanamnya yang raja sama yang pisang kepok. Nah, ini saya tanam di sela-sela rumput pacong. Nah, saya ngerabuknya atau mupuknya pisang ini sederhana sekali. Jadi hanya dari sisaan pakan di kandang, sisaan pakan hijauan, saya ambil terus dibawa ke pohon pisang. Nah, seperti ini. Ini pupuk alamiah. Kalau di kami namanya rapen. Ini sisaan pakan hijauan, terus kita timbun di sekitar pisang. Nanti ini tinggal ditambahi kotoran kambing. Nah, pisangnya secara normal akan tumbuh dengan subur. Nah, saya panen rumput pacong itu per 2 bulan kita panen. Nah, habis panen pasti saya pupuk. Pupuknya bisa dengan daun-daun kering, bisa dengan ini kebetulan saya lagi pakai sekam bekas alas kandang ayam. Jadi sekam padi yang ada kotoran ayamnya itu saya taruh di lahan pacong. Harapan saya adalah nanti pacongnya dapat nutrisi pakan lebih banyak. Nah, ketika saya merabuk atau memupuk lahan pacong, otomatis pisangnya pun bisa makan nutrisinya dari yang pakannya pacong. Nah, untuk pengairannya pun dalam kondisi musim kemarau seperti ini, saya mengairi lahan ini minimal 2 minggu sekali. Jadi kebetulan kalau pengairan yang di lahan ini pakai pengairan yang diambilkan dari air selokan besar, terus kita glontor gitu. Jadi nanti pacongnya dapat minum, pisangnya dapat minum. Nah, ini salah satu trik saya supaya
peternakan saya nanti kedepannya akan mendapatkan double income. Kenapa saya pilih pisang? Karena pisang itu akan beranak pinak terus. Dan menurut saya pisang itu tanaman mulia. Karena ketika nanti dia panen, dia pasti akan meninggalkan anakan-anakan baru. Jadi saya tidak perlu beli anakan pisang lagi untuk saya kembangkan di lahan-lahan berikutnya. Nah, kedepannya harapan saya dari hasil jual pisang saja itu sudah bisa ngongkosi operasional kandang. Jadi dari hasil jual pisang nanti bisa ngongkosi operasional kandang. Dari hasil panenan rumput pacong, kebutuhan pakan utamanya ternak saya bisa tercukupi. Walaupun ini hanya serat, tapi ketika pacong dicampur dengan daun pisang itu sudah dapat 2 hijauan. Nanti tinggal nambah 2 hijauan jenis lain, misalnya mau jenis ramban-rambanan atau jenis pakan tambahan lainnya. Ini teman-teman, ini hanya sedikit keisengan saya, karena selama ini banyak sekali dibahas di grup-grup Facebook dunia kambing domba Indonesia yang selalu bertanya, kalau kita pakai hijauan itu nanti kita dapat duitnya dari mana? Nah, ini trik saya, monggo nanti bisa kalau memang cocok, monggo bisa diterapkan juga. Tanaman selanya bisa pisang, bisa pepaya, bisa jambu, bisa alpukat, atau sayur-sayuran, monggo saja. Yang penting lahannya tidak tunggal. Kalau hanya lahan tunggal, baik itu misalnya rumput pacong, rumput odot, rumput Taiwan, Meksikana, Gama Umami, atau Sansibar dan lainnya, nanti monoton. Nanti akan bisa dapat income hanya dari jual bibitnya saja. Tapi kalau ada tanaman sela, nanti ada kesempatan kita akan mendapatkan income tambahan. Nah, ini salah satu menurut saya keunggulan kalau peternak kambing domba itu mau menanam pakan hijauan untuk ternaknya. Nanti kita geser ke lahan berikutnya ya. Nah, oke teman-teman, nanti kita geser ke arah yang sana. Ini pisang ini baru umur sekitar 5 bulanan saya tanam. Sebenarnya tanahnya ini sangat tidak subur. Ini tanah bekas tanaman tebu. Di sebelah ini masih ada pohon tebu. Ini bukan tebu saya, itu tebu punya pabrik gula di Jogja. Terus saya cuman meneruskan sewaan lahan tebu saja. Lahan yang awalnya sangat-sangat tidak subur akhirnya bisa saya ubah pelan-pelan menjadi lahan yang subur dan menghasilkan. Dulu ini ditanami pisang sama sekali nggak ada hijau-hijaunya seperti ini, karena memang tebu ciri khasnya dia rakus makan unsur hara. Akhirnya saya mau nggak mau harus rutin melakukan pemupukan. Pemupukannya juga alamiah sekali. Saya kumpulkan daun-daun kering, saya masukkan. Ada sekam bekas ayam pun saya masukkan, kotoran kambing saya masukkan. Jadi saya kombinasi antara pemupukan alami dengan pengairan rutin, kok ternyata tanahnya bisa berubah, topsoilnya pun bisa kebangun lagi. Oke, kita lanjut ke sana ya. Oke teman-teman, nah ini adalah rumput pacong yang dipanen 2 minggu lalu. Ini pertumbuhannya kurang lebih sudah, saya tingginya sekitar 167. Ini daunnya rata-rata sudah sekitar 150 cm lah. Ini baru 2 minggu. Nah, salah satu keunggulan rumput pacong memang pertumbuhannya
maksimal, bagus. Tapi ada catatannya. Catatannya setiap panen wajib langsung dipupuk. Karena dia rakus, makanya rakus banget. Dia wajib langsung dipupuk. Nah, pupuknya pakai apa? Kalau saya mau pupuknya pakai yang alami-alami. Ya, pakai rapen. Ini seperti ini rapen. Ini sisaan dari kandang lah ini. Rapen, ada kotoran kambing gitu, langsung masuk aja pokoknya. Nah, ini nanti perkiraan saya 1 bulan ini sudah 2 meter lebih, karena 2 minggu saja sudah 1,5 meter ini tingginya. Nah, 1 rumpun ini sudah banyak sekali ini teman-teman. Ini lebih dari 15 tunas ini. Padahal dulu cuma 1 stek. 1 stek kalau ditanam dan dirawat dengan bagus, hasilnya akan bagus. Nah, banyak lahan yang sebenarnya tidak bagus. Contohnya ini lahan awalnya sangat-sangat tidak bagus, sangat-sangat tidak bagus. Tapi saya sedikit demi sedikit, pelan-pelan saya rubah bisa. Ini dulu cuma bekas tebu nggak keurus, isinya ilalang semua. Ini kayak sebelah ini tebunya teman-teman. Tebunya sebelah ini sama sekali nggak ada subur-suburnya. Nah, ini dulu lahannya seperti itu. Nah, kalau tebu itu perusahaan gula pupuknya pakai kimia. Saya pakai kimia juga tapi sangat sedikit. Saya cuma pakai urea dan itu cuma di awal-awal nanam saja untuk memacu pertumbuhan akar awal. Nah, selanjutnya ya saya pakai pupuk yang alami. Nah, ini salah satu efeknya seperti ini teman-teman. Ini saya kemarin tanya ke teman yang memang sudah lama di dunia pisang. Kok ada beberapa pohon pisang saya ketika dia ada tunas baru dia patah. Nah, infonya karena terlalu subur. ini efeknya. Tapi tidak apa-apa, nanti juga akan menyesuaikan sendiri. Nah, dengan punya lahan seperti ini, kebutuhan pakan harian bisa sangat terbantu. Seratnya dapat, nutrisinya dapat. Bagaimana kalau misalnya tanam rumput, ditanami tanaman sela segala macam, kok kebetulan tanaman selanya, saya ngambil contoh kasus seperti saya ini, pisangnya nggak laku dijual ya. Pertama dimakan sendiri, dimakan anak kandang. Kalau nggak habis bagiin ke tetangga sudah dapat semua, kasih makan ke kambingnya, hasilnya luar biasa. Kambing makan rumput plus pakan tambahan pisang, yakin hasilnya luar biasa. Ini kalau kita iseng saja nanam pohon pisang, rata-rata 1 tunas pisang itu kalau beli ya bibitnya rata-rata antara 5 sampai 15 ribu. Ada yang dongkelan, ada yang sudah tinggi 50 cm 1 meter, ada juga yang kultur jaringan. Pokoknya harganya antara 5 sampai 15 ribu lah. Nah, beli sekali saja, ketika dirawat hidup dia nanti akan beranak pinak. Sama persis dengan rumput pacong, rumput yang lainnya sama persis. Dari 1 stek ketika dirawat dia akan tumbuh banyak. Nah, inilah kalau saya nyebutnya, saya bangun asetnya di sini. Nanti misalnya kambingnya beranak pinak segala macam, saya nggak kewalahan. Kalau saya nggak bangun seperti ini, saya yang berat. Kambingnya beranak pinak segala macam, pakannya beli semua. Kalau pakannya beli, jujur saja, kalau boleh milih, mending milih jadi jualan pakan. Jualan pakan itu posisinya selalu menang. Ya kemarau ya pakannya dibeli, penghujan dibeli, ada corona juga pakannya laku, nggak ada corona juga pakannya laku. Sedangkan pelaku usaha ternak ini kan mau nggak mau ini kan cuman beli terus. Nah, saya mencoba untuk beternak dengan gaya kuno, gaya yang nanam-nanam, gaya yang memanfaatkan lahan yang ada,
lahan yang sangat-sangat kritis pun bisa diolah lah. Tinggal kita kok, kalau kita mau ya kita bisa lah, kita bisa. Nah, saya ngajak teman-teman semua, monggo bagi yang mau beternak atau yang sudah beternak, monggo sempatkan waktulah untuk kita nanam-nanam. Itu untuk panjenengan semua kok, untuk Anda semua, bukan untuk saya. Nah, ketika sudah swasembada pakan segala macam, yang ngarit pun gampang. Tenaga yang ngarit nggak kewalahan, tenaga yang ngarit nggak terlalu jauh, terlalu banyak alasan lah untuk dapat pakan. Kita menyediakan pakannya gitu. Ketika kita sudah sediakan, yang ngurusi atau yang cari pakan setiap hari sudah, oh ngaritnya di sana, ya ngarit gitu. Oh yang di sana bibit pacongnya dikumpulin, oke nanti ditanam di tempat lain ya. Oh nanti pisangnya panen, pisangnya ayo dikaryakan, entah itu dijual, entah itu dibikin olahan, entah itu dikonsumsi sendiri, semua ada manfaatnya. Oke teman-teman, saya review ya sedikit ya. Nah, saya mengajak teman-teman, monggo kita nanam-nanam lagi, kita sayangi lagi alam kita olah lagi alam kita, supaya yang lagunya Kus Plus memang benar-benar nyata. Kolam susu lah Indonesia itu, ya kan? Banyak sekali ininya, banyak sekali potensinya. Nah, peternak itu mudah kalau dipersiapkan. Ini ceritanya kita mempersiapkan pakannya dulu, ilmunya disiapkan, pakannya disiapkan, baru bikin kandang, yang terakhir baru beli ternaknya. Kalau rekan-rekan semua ada yang baru mau mulai ternak kambing domba, mohon maaf kalau boleh kasih saran, mohon maaf ya, jangan sering-sering lihat foto kambing apalagi nanyain harga kambing. Itu bikin tali penjerat sendiri. Jangan. Lebih baik cari dulu ilmunya, siapin pakannya sudah banyak, baru bikin kandangnya yang sesuai kemampuan pakan ya, bukan kemampuan finansial ya. Kalau pakannya kemampuannya cuma untuk 50 tapi finansialnya bisa buat beli kambing domba 500, ya beli 50 kan gitu. Nah, yang terakhir baru kita main promosi marketingnya gitu. Nah, ini semoga video dari kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama mereka yang mau terjun ke dunia kambing dan domba. Karena saya, ini mohon maaf, ini saya agak sedikit khawatir dengan sekarang banyaknya youtuber yang meliput atau mereview soal usaha kambing domba. Rata-rata yang diliput hanya yang gula-gulanya, manis-manisnya. Apalagi dengan tagline wah ratusan juta, miliaran segala macam. Nyuwun sewu, saya pelaku, saya sudah ongkos belajarnya pun agak banyak. Nah, saya ngajak teman-teman yang baru mau mulai, yuk ambisinya direm dulu, pengen mau beli ternaknya direm dulu, ilmunya disiapkan, pakannya disiapkan. Kalau ilmu sudah, pakan sudah, bikin kandang, baru ngisi ternaknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kemajuan channel kami. Semoga kami selalu bisa sharing dengan Anda semua. Sukses semua untuk panjenengan semua. Salam dari kami 78 Farm Jogja. Terima kasih.